Ya, Dia betul. Cina ke, India Ya. ke, Celuk Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Ya. Bahasa Indonesia, Indonesia. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Oke, halo Historical, kembali lagi channel Historical. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video ya yang menerangkan bahwa para ahli bahasa mungkin ya di Malaysia itu untuk menyarankan Malaysia karena ya nggak hanya Malaysia ya, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Singapura itu untuk menggunakan bahasa Indonesia saja karena memang mungkin kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan ya. Seperti apa videonya teman-teman, mari kita langsung reaksi. Jangan lupa komen, share, like, dan bagikan video kalau teman-teman suka ya. Langsung kita reaksi berikut. Ya, Dia betul. Cina ke, India Ya. ke, Celuk Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama. Ya. Bahasa Indonesia, Indonesia. Saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita. Untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu, kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting Saya kata kita kena beranilah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Orang kata mana identiti kita? Bukan about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni itu yang pertama kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan-soalan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak setuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap bahawa ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat
kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat di Sastra Management Enterprise, bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ni. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu juga, akarnya dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah sebuah dialek dari bahasa Melayu, ya. Dan bahasa Indonesia ini paling banyak pemakainya di seluruh negara ASEAN. Kita ada 285 juta orang, berbeda-beda suku, tersebar di banyak pulau. Tapi kita, kalau kita berpendidikan, sekolah, itu kita bisa bahasa Indonesia, boleh cakap bahasa Indonesia, ya, boleh paham bahasa Indonesia. Nah, ini saya memberikan sebuah saran supaya semua negara-negara jiran seperti di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang penduduknya memakai bahasa Melayu dengan versi dia sendiri-sendiri, itu boleh belajar bahasa Indonesia dan mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ya, bahasa resmi di negara masing-masing. Jadi kita seragamkan dialek bahasa Melayu kita menggunakan versi bahasa Indonesia, ya. Dan teman-teman di negara-negara lain, di Malaysia, di Singapura dan Brunei tidak perlu iri hati atau berkecil hati, karena pada hakikatnya bahasa Indonesia ya bahasa Melayu. Ya, tidak bisa kita ingkari, kita pungkiri akar dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, ya. Kenapa kita harus adopsi satu dialek untuk dipakai, ya, di Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, supaya ada kemudahan bagi kita semua untuk saling berkomunikasi dan saling memahami kalau kita saling bercakap, ya. Jadi kalau orang Malaysia pergi ke Indonesia, orang Indonesia pergi ke Malaysia, kita bercakap dalam dialek yang sama, ya. Itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan orang-orang asing yang akan belajar bahasa Melayu, mereka cukup belajar bahasa Indonesia, ya, dialek Melayu bahasa Indonesia. Mereka bisa bercakap dengan baik dengan orang Malaysia, Indonesia, Malaysia, dan orang Singapura yang paham bahasa Indonesia. Oke. Nah, semoga saran ini bisa dipertimbangkan oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan, ya, yang punya kuat kuasa untuk dijadikan kebijaksanaan di negara masing-masing untuk dipertimbangkan, ya. Terima kasih semuanya yang merasa konten ini bermanfaat, boleh posting ulang, boleh bagi-bagikan. Yang mau komentar silakan komentar. Yang memberi Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa asli di kawasan Nusantara? Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa perantara atau lingua franca di Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga abad ke-17 saat era Kurun Niaga. Bahasa ini menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi di Malaysia, Brunei, Singapura, dan menjadi akar dari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dan bahasa kebangsaan di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan sejarah, politik, dan budaya, bahasa Melayu mengalami perubahan dan variasi di setiap negara. Bahasa Indonesia, misalnya, mengalami banyak pengaruh dari bahasa-bahasa daerah, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa asing lainnya. Bahasa Indonesia juga memiliki ejaan dan tata bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu. Lalu, bagaimana dengan bahasa Melayu di Malaysia, Brunei, dan Singapura?
Apakah mereka masih menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia? Jawabannya adalah tidak. Bahasa Melayu di ketiga negara tersebut juga mengalami perbedaan dan variasi, baik dalam hal ejaan, kosakata, maupun pengucapan. Bahasa Melayu di Malaysia, misalnya, lebih dipengaruhi oleh bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan bahasa Banjar. Bahasa Melayu di Brunei, di sisi lain, lebih dipengaruhi oleh bahasa Arab, bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Dusun, bahasa Iban, dan bahasa Tutong. Sedangkan bahasa Melayu di Singapura lebih dipengaruhi oleh bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Batak, dan bahasa Boyanese. Meskipun demikian, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa resmi di ketiga negara tersebut, bersama dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Tamil. Bahasa Melayu juga masih digunakan sebagai bahasa pengantar di beberapa bidang seperti pendidikan, pemerintahan, media, dan budaya. Bahkan, baru-baru ini, Malaysia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN setelah bahasa Inggris, dengan alasan bahwa bahasa Melayu dituturkan banyak penduduk ASEAN, termasuk Indonesia. Lantas, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi atau bahasa kedua di Malaysia, Brunei, dan Singapura? Menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Prof. Endang Aminuddin Aziz, M.A., Ph.D., potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua ASEAN juga tidak kecil. Aminuddin mengatakan, penggunaan bahasa Indonesia Melayu di sisi lain sudah disepakati di sidang Parlemen ASEAN. Bahasa Indonesia Melayu adalah istilah kompromi yang digunakan karena Indonesia tidak mau menggunakan istilah bahasa Melayu dan Malaysia tidak mau menggunakan istilah bahasa Indonesia. Aminuddin juga mengatakan, bahasa Indonesia jauh lebih mudah dipelajari daripada bahasa Melayu. Sebab, kata yang dibaca sama dengan yang ditulis. Bahasa Indonesia juga menyerap istilah asing melalui tulisan, bukan ucapan. Contoh, kita punya istilah bahasa Inggris diserap bahasa mereka jadi bus, jadi, dalam kurung, dibaca, bus. Di kita, dalam kurung, bahasa Indonesia diserap jadi bis, bacanya bis. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki durasi belajar yang relatif cepat. Berdasarkan data hasil pembelajaran daring sepanjang masa pandemi COVID-19, peserta pembelajaran bahasa Indonesia belajar seminggu sekali dengan durasi 2 jam per pertemuan. Tempo 10 kali pertemuan, di akhir pertemuan itu sudah bisa bercakap, kasih pidato singkat sederhana, perkenalan dalam bahasa Indonesia. Nah, 10 minggu itu kan 2,5 bulan, kalau dihitung jamnya berarti hanya 20 jam. Nah, itulah sedikit ulasan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di Malaysia, Brunei, dan Singapura. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Apakah Anda tahu apa itu? Ya, Anda tidak salah dengar. Malaysia resmi mengganti bahasa kebangsaannya dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Apa alasan dibalik keputusan ini? Dan apa dampaknya bagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia? Mari kita simak penjelasannya dalam video ini. Pertama-tama, kita perlu mengetahui sejarah singkat tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melayu yang tersebar di wilayah Nusantara, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan sebagian Thailand. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa resmi di negara-negara tersebut, kecuali Singapura yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk dialek dari bahasa Melayu yang dibakukan dan digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki banyak persamaan dengan bahasa Melayu,
tetapi juga memiliki perbedaan dalam kosakata, ejaan, dan tata bahasa. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain yang ada di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bugis, dan lain-lain. Bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Malaysia adalah bentuk dialek dari bahasa Melayu yang dibakukan dan digunakan sebagai bahasa resmi di Malaysia. Bahasa Melayu Malaysia juga memiliki banyak persamaan dengan bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki perbedaan dalam kosakata, ejaan, dan tata bahasa. Bahasa Melayu Malaysia dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain yang ada di Malaysia, seperti bahasa Inggris, Tamil, Mandarin, dan lain-lain. Sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan negara tersebut sesuai dengan pasal 152 Undang-Undang Dasar Perserikatan Malaysia 11. Namun, sepanjang sejarah, terjadi beberapa kali perubahan istilah untuk menyebut bahasa kebangsaan Malaysia, antara lain bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dan bahasa Melayu Malaysia 22. Perubahan istilah ini menimbulkan kontroversi dan kebingungan di kalangan masyarakat dan pemerintah Malaysia. Pada tahun 2007, Kabinet Malaysia memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia dengan alasan ingin menanamkan semangat persatuan kaum dalam kalangan rakyat 33. Namun, keputusan ini tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan pasal 152 Undang-Undang Dasar Malaysia yang menyatakan bahwa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu 44. Pada tahun 2022, Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mengupayakan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara kedua negara yang memiliki akar budaya yang sama, serta untuk meningkatkan peran dan pengaruh bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya ini mendapat tentangan dari negara-negara lain anggota ASEAN, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja yang merasa bahwa bahasa Melayu tidak mewakili identitas dan keberagaman mereka. Pada tahun 2024, Malaysia mengumumkan keputusan yang mengejutkan dunia. Malaysia resmi mengganti bahasa kebangsaannya dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Alasan dibalik keputusan ini adalah untuk mengakui bahwa bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa Melayu yang lebih maju, modern, dan berkembang daripada bahasa Melayu Malaysia. Selain itu, Malaysia juga ingin memperbaiki hubungan dengan Indonesia yang sering terjadi konflik dan perselisihan karena masalah budaya, politik, dan ekonomi. Keputusan ini tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Sebagian masyarakat Malaysia menyambut baik keputusan ini karena mereka merasa bahwa bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari dan digunakan daripada bahasa Melayu Malaysia. Mereka juga berharap bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka dapat lebih mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia yang merupakan negara tetangga dan saudara sebangsa. Namun, sebagian masyarakat Malaysia menolak keputusan ini karena mereka merasa bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang telah melekat dengan identitas dan sejarah mereka. Mereka juga merasa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa asing yang tidak sesuai dengan budaya dan adat istiadat mereka. Mereka menuntut agar pemerintah Malaysia membatalkan keputusan ini dan mengembalikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagaimana dengan reaksi dari Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia merasa senang dan bangga dengan keputusan Malaysia. Mereka menganggap bahwa keputusan ini adalah penghargaan dan pengakuan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berkualitas dan berpotensi. Mereka juga berharap bahwa dengan menggunakan bahasa yang sama, Indonesia dan Malaysia dapat lebih bersatu dan bekerja sama dalam berbagai bidang. Namun, sebagian masyarakat Indonesia juga merasa khawatir dan curiga dengan keputusan Malaysia. Mereka mengira bahwa keputusan ini adalah bagian dari rencana Malaysia untuk mencuri dan mengklaim budaya dan warisan Indonesia. Mereka juga meragukan niat dan kesungguhan Malaysia dalam menggunakan bahasa Indonesia karena mereka masih ingat dengan kasus-kasus plagiat dan penjiplakan yang pernah dilakukan oleh Malaysia terhadap karya-karya Indonesia. Demikianlah video kali ini tentang berita mengejutkan dari Malaysia yang resmi mengganti bahasa kebangsaannya menjadi bahasa Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
Apakah Anda setuju atau tidak dengan keputusan Malaysia? Silakan tulis komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Ya, kalau bahasa Indonesia dijadikan menjadi bahasa pengantar resmi di regional ASEAN ya, terutama negara-negara yang memiliki keserumpunan atau kesamaan bahasa hampir sama ya, seperti Malaysia, Brunei, Singapura sebagian, dan Thailand Selatan tentunya. Silahkan komentar pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga yang sudah menonton ya. Berlangganan juga sudah tersedia. Terima kasih. Sampai jumpa di video reaction saya yang lain. Bye bye.